warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja, hanya Dia yang layak untuk disembah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, dan semua nikmat yang kita rasakan dari Allah Jalla Jalaluh. Dan kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, yang hampir tiada hari kecuali kita melakukan dosa. Dan kita memohon pertolongan pun hanya kepada Allah, karena tanpa bantuan Allah tidak ada satu pekerjaan yang dapat kita selesaikan. Tanpa pertolongan Allah tidak akan ada urusan apapun, semudah apapun urusan itu. Tanpa bantuan Allah dan pertolongannya tidak mungkin kita dapat menyelesaikannya. Karena memang la haula wa la quwwata illa billah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang kita merasakan di bulan Ramadan. Bulan di situ setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Namun ternyata dorongan nafsu syahwat kita senantiasa menggiring kita untuk berbuat dosa. Padahal setannya sudah dibelenggu. Maka kita berlindung kepada Allah, karena Dia yang menciptakan nafsu kita, agar kita diselamatkan dari kejahatan jiwa kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak dosa yang kita lakukan. Yang dosa memiliki dampak buruk. Kita sering berbuat dosa, dan kita akan mendapatkan sanksi atas apa yang kita lakukan. Namun Allah Rahman, Allah Ghafur, Allah Wadud. Dia memberikan kepada kita tenggang waktu untuk kembali kepada Allah. Tapi semuanya yang melakukan dosa, Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Barang siapa berbuat dosa, kata Allah, pasti Allah balas. Dia tidak akan mendapatkan pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung, kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Yang entah mungkin dosa itu lama sudah kita melakukan, atau dosa itu baru. Man yahdillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan hamba yang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, kemana dia hendak mencari hidayah? Kemana orang tuanya akan berusaha memberikan petunjuk kepada putra-putrinya yang salah jalan, kalau Allah tidak memberikan hidayah? Oleh karena itu, paling sedikitnya 17 kali dalam sehari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Karena tanpa bantuan Allah, di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh dengan godaan, mungkin kita tidak akan selamat dari godaan-godaan tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, tidak Tuhan yang layak mendapatkan pengabdian dari kita, doa kita, permohonan kita, ibadah kita, melainkan hanya Allah. Dia esa semata, wahdahu la syarikalah, tidak sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala bentuk kepemilikan. Jadi kita ini nggak punya apa-apa. Apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah milkullah. Jiwa kita, diri kita, tangan kita, telinga kita, semuanya milik Allah Jalla Jalaluh. Maka kita harus sadar bahwa kita adalah hamba milik Allah. Walahul hamd, bagi dia kepemilikan dan bagi dia segala pujian. Yang berhak dipuji adalah yang memiliki. Dan kita nggak punya apa-apa. Terkadang kita masih minta dipuji. Kita mengharapkan sanjungan dari orang. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu berbuat apa saja. Allah Maha Kuasa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahawa saya Muhammad ibnu Abdillah adalah hamba utusan Allah. Dialah kekasih Allah. Dialah manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Dialah manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Andai kata kita kenal dengan Rasul SAW, pasti kita akan cinta kepada beliau. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat mengenal Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im alaihi. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkahmu senantiasa kau curahkan untuk beliau alaihi salatu wassalam, dan untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, beberapa jam lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Berapa jam lagi? 24 kali berapa? Kali 4 atau kali 5? Kali 4 mungkin ya. Berarti berapa jam? 100 kurang 6 kurang 4, 96 ya. 96 lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Karena Ramadan akan masuk dengan tenggelamnya matahari bulan Sya'ban. Ketika matahari bulan Sya'ban tenggelam dan muncul hilal Ramadan, tatkala itu kita masuk bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, bulan yang diharapkan kehadirannya oleh setiap hamba yang mengaku mukmin. Dan Allah mewajibkan puasa hanya untuk yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Subhanallah, Allah tatkala mewajibkan, dalam ayat ini Allah menghibur kita. Kita ini kalau dikasih tugas, lalu tugas itu adalah kita orang pertama yang melakukannya, berat. Umpamanya kita sama dosen kita, sama guru kita, nih kerjakan nih. Ketika guru kita ngomong, nih kerjakan nih, ini wajib udah dikerjakan oleh orang-orang sebelum itu. Oh, kalau itu siap. Dia merasa ringan karena ini bukan anak orang pertama yang melakukannya. La'allakum tattaqun. Jadi yang lulus Ramadan gelarnya apa? Takwa.
Jadi Ramadan ini madrasah gratis spesial banget. Untuk bisa bayangkan, kita kalau masuk ke sebuah sekolahan yang favorit, bayarnya mahal. Mungkin kita nggak mampu. Padahal kita butuh tuh sama ilmu yang ada di sekolah itu. Karena kita melihat lulusannya jadi orang, menjadi macan. Kita kepingin masuk ke sana, tapi terkadang nggak mampu karena nggak punya uang atau karena jaraknya jauh. Tapi Ramadan ada di rumah kita. Sekolahnya seluas bumi, gedungnya itu seluas bumi. Fasilitasnya, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Kemudian dipanggil terus, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, ini saatnya. Kita kalau ada madrasah kebaikan tapi nggak ada yang ngasih tahu kita nggak tahu. Tapi ternyata bulan Ramadan adalah sekolahan yang selalu kita dipanggil. Setiap malam ada yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil, saatnya kita berbuat kebaikan. Dan wahai orang yang banyak dosa, cukuplah. Sampai kapan kau mau berbuat dosa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya baru tahu sama temanya tadi siang. Kata dia, Ustaz, temanya sakitnya itu di sana. Masya Allah, di sana di mana? Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Soalnya bayangan anak kita mau kajian nih tarhib Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan. Tapi Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dunia itu menggoda, berkilauan, membuat orang silau. Dan ternyata godaan dunia ini bersambut dengan fitrah manusia. Allah telah menanamkan di diri kita kecintaan kepada dunia. Semua orang dia cinta kepada dunia, nggak ada yang bisa memungkiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Telah diciptakan kepada kita perhiasan dunia ini semuanya. Perempuan ya. Kalau kita bicara perempuan, berarti perempuan diciptakan kepada mereka lelaki. Minan nisa wal banin, anak. Bayangkan orang tua capek bekerja untuk siapa? Untuk istrinya. Ada suami yang kerja untuk istrinya. Rata-rata kerja buat siapa? Buat anaknya. Besar, buat anak besar. Masya Allah. Diciptakan kepada kita harta, emas, perak, berbagai perhiasan dunia. Dulu itu kendaraannya kuda, kuda-kuda yang ganteng, kuda-kuda yang masya Allah, yang indah-indah. Sekarang mungkin udah berubah, kendaraan yang penting. Orang berbangga-banggaan dengan kendaraannya. Fulan punya ini, anak punya ini. Fulan beli ini, anak harus beli yang lebih dari fulan. Itulah kehidupan dunia. Villa, kebun-kebun diciptakan kepada kita. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tapi Allah Jalla Jalaluhu memiliki tempat kembali yang sangat baik sekali. Karena yang kita lihat di dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan berpisah dengan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diutus bil mu'minin raufur rahim. Beliau terhadap orang-orang yang beriman rauf wa rahim, pengasih, penyayang,
Beliau sangat lemah lembut kepada umat. Beliau mencintai apa yang menjadi kebaikan untuk umat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Semua umat itu ada ujiannya, ada cobaannya, dan cobaan terberat. Anda izin minum dulu jamaah. Semua umat itu memiliki ujian. Dan fitnah umatku, kata Nabi, adalah harta. Nah, fitnah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah harta. Nabi alaihi salatu wasallam pernah tuh salat subuh berjamaah. Habis salat, dia lihat tuh sahabatnya banyak banget. Udah pada ngeliatin kepalanya, yang melihat ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bertanya, ada apa nih kalian? Kata, kalian udah dengar ada harta yang datang dari Bahrain. Umat Islam pada waktu itu hidupnya miskin ya, Mak. Sebagian sahabat itu hanya punya sarung yang dia pakai. Sarung yang dia pakai. Ingat dengan sahabat yang mau menikah. Lalu Nabi menyuruh dia mencari walaupun cincin dari emas. Dia cari, tak dapat. Coba kau cari begitu. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, sarung kita ini aku jadikan mahal. Kata Nabi, gimana kau akan berikan sarungmu? Kau gak akan berpakaian kalau sarungmu kau berikan. Subhanallah. Mereka hidupnya susah. Ketika lihat kebahagiaan sahabat, kegembiraan mereka mendengar harta, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busifat 'alal ladina min qablikum. Yang aku takutkan adalah tatkala dunia ini dibukakan buat kalian. Pintu dunia, pembendaraan bumi itu dibuka sebagaimana dibuka buat umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan. Dan kita lihat sebagian orang dari pagi sampai sore, apa yang ada di benak dia? Dunia. Dia mengumpulkan dunia, berlomba-lomba. Kalau sudah berlomba-lomba mencari dunia, dia akan sikut sana, sikut sini. Akan muncul penyakit hasud, penyakit iri dan dengki. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat di masyarakat kita ini, nggak tahu di Jakarta sini. Katanya di Jakarta ada seorang mantan dukun di Jakarta berangkat umrah, ketemu sama seorang ustaz. Ustaz ini cerita, dukun itu cerita, tuh hampir semua yang namanya warung-warung tuh pakai dukun. Kata ustaz ini, kok bisa tahu Bapak? Soalnya saya dukunnya. Dan kalau berbicara tentang dunia, orang akan berpikir bagaimana mendapatkan hal. Halal haram nomor 2. Tapi bagaimana dia mendapatkan harta itu? Fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita dibunuh dunia? Karena kita cinta kepada dunia. Hubbud dunia. Itu penyakit hati yang perlu diobati. Sebagian orang berpikir kalau dunia ini standar kemuliaan seseorang. Orang akan dihormati kalau dia punya harta. Dan memang kita nih merasakan kalau kita umpamanya ketemu orang yang fulusnya banyak, beda dengan kita. Tapi ketika ketemu orang yang fulusnya sedikit, kelihatan, lihat jamnya, jamnya di tanah abang. Tapi lihat jamnya, ini baru kira-kira nih 40 juta jamnya dong. Mulai sikap dia berubah. Kita berpikir kalau dunia ini adalah satu kehormatan. Kan bukan. Itu ukuran orang-orang
masih ingat paman saya pernah ke Australia, dia ngomong di sana tuh orang Australia kalau mengukur orang dilihat dari bawah sampai atas, dilihat sepatunya apa mereknya, oh celananya apa mereknya. Maka sekarang kita lihat orang kalau pakai jas itu mereknya di dalam atau di luar? Di luar merek, supaya tahu tuh di mahal lagi. Dia ingin tunjukkan. Orang libur seperti itu, dilihat oh jasnya, dilihat apa, kemudian dilihat mobil apa tuh dia. Oh, itu cara kehormatan mereka. Dan Allah menceritakan itu adalah ukuran orang-orang kafir menilai manusia. Allah mengatakan di surat Al-Fajr, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahan." Adapun manusia ini kalau dikasih ujian, diluaskan rizkinya. Rizki itu ujian. Tapi biasanya orang kalau dikasih penyakit baru dia ujian dari Allah. Kalau dikasih fulus, wah ini usahaan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Buktinya apa? Aku cinta Allah. Lihat di kendaraan, lihat di rumah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Kalau dia diuji kemudian disempitkan rezekinya, apa kata dia? Rabbi ahana. Tuhanku menghinakan aku. Allah mengatakan kalla. Nah seperti itu. Ukuran kehormatan seseorang sekali-kali tidak seperti itu. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia. Orang-orang kafir Allah kasih dunia. Orang-orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah, bersujud kepada Allah, Allah jadikan orang kaya. Orang-orang yang banyak berzina, Allah bukakan pintu rezeki buat dia. Itu bukan kehormatan yang Allah berikan. Dunia ini tidak ada artinya buat Allah Jalla Jalaluhu. Nah, walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagi dunia, Allah tidak membagi iman kecuali untuk orang-orang yang Allah cintai. Kalau kita ingin tahu kita ini cintai Allah atau enggak, lihat. Kalau Allah berikan kepada kita keimanan, ketakwaan, mau miskin mau kaya, berarti Allah cinta insyaallah. Tapi kalau orang kaya nggak dikasih keimanan, buat apa? Nanti akan mengantarkan kepada azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Masjid Nabawi dulu ada seorang wanita hitam yang kerjanya bersihkan masjid. Wanita hitam. Kita kalau ngomong wanita hitam, ya kita nggak akan respect. Kita tidak akan hormat dengan wanita itu. Akhirnya wanita itu meninggal. Malam hari meninggalnya. Sama sahabat diurusin, dimandiin, kafanin, disolatin, kubur. Lalu setelah itu, Nabi tidur dari kamar Nabi SAW. Esoknya beberapa hari Nabi tanya, mana itu perempuan hitam yang biasanya punya prinsip? Kata para sahabat, ada. Meninggal Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku kira perempuan itu, ya enggak. Nabi nggak mikirkan lah wanita seperti itu kan, yang kerjanya cuma bersih-bersih di masjid. Maka kita nggak mau membangunkan engkau. Apa kata Rasulullah? Ala adzantumunani. Kenapa kalian kan masih tahu aku, kata Nabi? Nggak kalian bangunkan aku. Ketika kalian tidak bersolat ini ke wanita dan mengatakannya ke kuburan, Nabi mengatakan, dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepada aku mana kuburan wanita itu. Nabi datang ke kuburan untuk mensolatkan jenazah di kuburan dia, padahal dia sudah ada di dalam tanah sana. Maka bagi orang yang menganggap bahwa dunia sebagai ukuran, bukan. Dunia itu sama sekali sangat hina, seperti bangkai yang diperebutkan oleh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fid dunya hamma." Barang siapa yang dunia itu ambisi dia, yang dipikirkan hanya dunia. Ya, dunia ini ujian ya Mas.
Kata kita bicara ambisi dunia, agama pun bisa menjadi tunggangan mencari dunia. Agama pun bisa menjadi tunggangan mencari dunia. Jadi bukan berarti seorang ustaz itu ambisinya akhirat. Nah, harapan kita seperti itu. Rasul mengatakan man kana fid dunya hamma. Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, apa yang akan terjadi dengan orang itu? Mau dia orang bodoh, mau dia orang pintar, mau dia dokter, mau dia apapun kedudukannya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran di depan mata dia. Fakir, kaya, miskin. Kita bayangkannya ada orang, wallahu a'lam, kadang-kadang ada berpikir, mungkin anda salah berpikir, ada orang yang sudah duitnya banyak, tapi masih harus capek-capek bekerja. Kenapa sih kau? Oh, duitmu tuh untuk 7 keturunan nggak habis. Tapi kenapa kau terus capek lelah mengumpulkan duit? Karena dia miskin. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Seperti kacamata dia. Kemana dia memandang, di situ ada kemiskinan. Dan kita lihat, ada enggak bajai yang diasuransikan? Orang tuh bajai, oh ini diasuransikan juga. Ada, dia nggak takut. Bismillah Ustaz, kalau rusak ya rusak lah, udah takdirnya ya. Terserah Allah lah. Tapi orang yang mobilnya harganya 3 miliar diasuransikan. Diasuransikan. Padahal dia bisa beli mobil kayak ini 5, dia bisa beli. Tapi kenapa dia harus asuransikan? Karena takut miskin. Gimana nanti kalau kesenggol? Gimana nanti kalau tergores? Gimana nanti kalau lampunya seperti ini? Itu ketakutan terus jadi berat. Miskin dengan kekayaan yang dia miliki. Ja'alallahu, ini azab dari Allah SWT. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah. Urusannya dicerai berai. Hampir susah kumpul sama anak istrinya. Dan itu melihat orang-orang yang Masya Allah, yang kita pikirkan yang tujuannya akhirat ini, kita akan lihat nanti urusannya gampang. Tapi ini orang banyak duitnya, gak bisa kumpul sama orang tuanya, gak bisa kumpul sama anak istrinya. Bikin villa besar-besar, 1 villa, 2 villa. Kapan berkunjung ke sana? Setahun sekali. Kenapa? Urusannya gak pernah selesai. Dia ingin istirahat, dia ingin menikmati villa yang dia miliki, tapi nggak bisa. Karena beban dunia yang selalu membuat dia takut miskin. Wala ya'tihi minad dunya illa ma qaddara. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dalam artian kalau dia nggak capek-capek ya, dunianya tetap segitu sih datangnya. Tapi karena diadab sama Allah, dia harus capek-capek, dia harus bersusah payah, lelah, berpisah dari keluarganya, dijauhkan dari anak istrinya, dalam kondisi ketakutan. Padahal dunia dia, kalau dia tidur sama keluarganya, berkumpul sama istri, tetap seperti dia dapat. Tapi itu azab yang Allah berikan kepada penghuni dunia yang menjadi budak dunia. Ta'isa abdud dinar, kata Nabi, celaka tuh hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka tuh hambanya dirham. Ada orang-orang yang sibuk dengan uang, dirham, emas, perak. Baik, bagaimana dengan orang yang ambisinya akhirat? Kalau kita bicara ambisi akhirat, bukan berarti orang itu miskin, dia meninggalkan dunia, tidak. Orang itu kaya raya saja. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf pernah sekali-sekali disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Sifatus Safar, 700 ekor unta bersama isi dagangannya fi sabilillah. Kaya raya tapi ambisi dia adalah akhirat. Maka Nabi mengatakan man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat adalah ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi,
Allah akan menjadikan kekayaan bagi dia di hatinya. Kaya hatinya. Nggak takut berbagi, nggak takut miskin dia. Berangkat umroh, berangkat haji, bangun masjid, aspal jalan, apalah dia berikan. Kaya ya, tapi ambisinya akhir. Dan itu kata Allah, wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Jadilah dengan apa yang Allah berikan kepada ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kau hidup di dunia. Kau butuh ongkos. Orang kalau umurnya 70 tahun, setahun butuh makan umpamanya berapa setahun butuh makan? 50 juta. Anggap 50 juta dia butuh makan. Kalau 60 tahun berapa yang dia butuhkan? Berapa jemaah? 3 miliar anak dia butuh. Tapi kenapa ada sebagian yang terus menambah lebih dari itu? Ini orang yang takut kepada Allah, yang ambisinya akhirat, Allah jadikan kekayaan di hati. Dan Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil 'arab, walakin al-ghina minan nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu di hatinya. Sebagian orang lebih cinta dengan barangnya, dengan HP dia. Ketika HP-nya hilang, bingung nih. Tapi seorang yang beriman akan mengatakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya sudah Allah tuliskan. Ketika bangkrut dia, ini sudah Allah takdirkan. Mau gimana? Kalau Allah sudah menakdirkan hal itu, Allah jadikan kekayaan di hati. Nggak takut miskin. Apapun yang terjadi, dia tetap kaya. Mau sedikit uang yang dia miliki, mau banyak, dia kaya. Dia nggak takut dengan anak-anaknya bagaimana masa depan dia. Karena dia tahu nih, anak-anakku aku titipkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Cerita di surat Al-Kahfi tentang Khadir bersama Nabi Musa yang membangun bangunan itu, membenahi bangunan itu. Kenapa? Apa kata Khadir setelah cerita kepada Musa? Wa kana abuhuma shalihan. Nih di sini ada kais lahuma. Ada harta karun milik 2 anak yang ada di kota. Kenapa kok sampai dijaga sama Allah? Sampai Khadir disuruh ke sana membetulkan itu. Wa kana abuhuma shalihan. Karena bapak kedua anak itu adalah orang soleh. Jadi kita kalau mau asuransi sama siapa? Sama Allah. Kita mau dititip anak kita sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita mengasuransikan anak kita kepada manusia, kepada makhluk juga, yang kita tidak tahu makhluk itu nanti bangkrut karena para sistemnya sistem riba. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita titipkan sama Allah, kita mati, yang menjaga itu hayyun la yamut. Allah zat yang hayy dan dia tidak pernah mati. Maka ini orang yang ambisinya akhirat, ya Allah binahu fi qalbi wa jama'a lahu syamla. Urusannya disederhanakan. Dengan kesibukan dia dunia, tapi urusannya sederhana. Dia masih bisa hidup sama keluarganya, dia bisa masih istirahat sama keluarganya, dia masih bisa datang kajian, dia bisa masih datang, Masya Allah jemaah. Anda bisa bayangkan orang-orang yang duitnya triliunan itu atau ratusan miliar, kira-kira bisa datang pengajian? Ada yang bisa datang pengajian? Ada, tapi nggak tahu berapa persen. Siapa yang di sini punya duit 100 miliar? Masya Allah. Jangan takut, jangan takut. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan berkah ya. Allah akan kumpulkan untuk urusan yang disederhanakan. Kemudian wa'atatuh dunya wa hiya rabi. Akan datang dunia kepada dia udah nggak mau. Dipaksa tuh dunia datang kepada dia. Dapat keluar. Maka ada orang-orang kaya yang nggak wajib zakat. Orang kaya tidak pernah wajib zakat. Gimana kok bisa seperti itu? Kan zakat syaratnya 2, nisab dan haul. Tapi uang dia setiap akhir tahun sudah habis. Uang dia yang ada adalah uang baru. Hasil dia tiap bulan ya sedekahkan apa. Setiap akhir tahun nggak wajib zakat. Tuh, jadilah orang-orang kaya yang tidak wajib zakat. Enak apa nggak enak? Enak kan nggak wajib zakat kan? Zakat 2,5%, nggak keluar duit antum.
tapi semuanya keluar di jalan Allah Jalla Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia terlena dengan kehidupannya, seakan-akan dunia adalah segala-galanya. Padahal Allah mengatakan innamal hayatid dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan. Lahun, melalaikan dunia. Apa yang namanya permainan yang melalaikan? Sebagai orang serius dengan permainan. Antum ada dulu mainan waktu kecil, jangan main lagi main. Namanya monopoli. Masih ingat? Antum bagaimana? Masih yang ingat mainan itu ya? Ana bayangan, ana udah lupa. Tapi gambarannya itu duit, dia punya duit, punya rumah, gedung, hotel, punya stasiun, apa ya? Seperti itu. Tuh, kita dapat duit, punya hotel, wah senang gitu kan? Nah, lupa, ini mainan gitu loh. Nih, anak punya duit sekian gitu kan? Dunia itu seperti itu ya. Sama seperti itu. Kita punya gedung, punya hotel, kita kan bangga banget ya, cinta banget. Padahal permainan bakal ditinggal. Nggak ada yang dibawa. Kenapa kita tertipu dengan permainan? Umpamanya ada teman kita yang minta duit ya, kita kasih lah. Oh jangan gitu, nikmat. Cuma mainan masih sampai seperti itu. Tapi sebagian orang terlalu serius dengan dunia, lupa dengan yang serius di akhirat itu. Yang serius itu untuk akhirat kita. Kalau dunia kita dapatkan rumah kita itu permainan. Tapi yang serius itu sholat masjid. Yang serius itu sedekah. Kau kasih itu akan dapat. Itu yang akan datang. Kalau yang sisa kita pegang, pakai tidak tinggal. Maka kenapa kita harus serius dengan seperti itu? Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Permainan wa lahu. Dan melalaikan. Cuma orang lalai. Seakan-akan dia memiliki. Padahal orang bisa main monopoli di kemana kan? Ya udah, selesai. Itu semua. Mana duitnya? Nggak ada. Maka tolong, itu mungkin gambaran Anda, mungkin Anda sama, tapi Anda baru membayangkan. Kayaknya seperti itu deh. Orang yang punya pom bensin, punya 5 pom bensin, senang dia kan? Anak punya 5 pom bensin, anak punya perusahaan gini. Tahu-tahu umur 60 tahun sudah sesak nafasnya. Ini pom bensin mau dibawa, mau dibawa gimana? Ini aja susah udah mau nafas. Dia mikir, dia akan sadar dengan permainan itu akan berakhir. Dan ternyata dia telah tidak mempersiapkan diri. Masyaallah muslimin, maka kita harus tahu bahwasanya yang namanya sakitnya itu nanti di sana. Sakitnya itu nanti di kuburan. Baru kita akan merasakan sakit. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Akhiru dzikra hadhil ladzat." Berbanyaklah kalian mengingat yang menghancurkan kelezatan. Yang menghancurkan kelezatan, Masya Allah. Orang lagi bangun rumah mau jadi mati. Kira-kira dia bangun tuh Pak, di rumahnya udah jadi Pak. Selesai. Baru kawin. Ada orang-orang tua, Masya Allah, masih kawin lagi ya. Gak apa-apa, halal betul siapa. Baru mau masuk ke kamar pengantin, mati. Istrinya dapat warisan nggak? Nah, warisan. Ini mati selesai, dia bisa menikmati. Istrinya dinikmati siapa? Kawin orang lain. Makanya, Masyaallah muslimin, kita senantiasa disuruh mengingat yang menghancurkan kelezatan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un." Sampai ketika kematian datang kepada mereka, ini orang akan mengatakan, "Rabbi irji'un." Ya Allah, kembalikan aku ya Allah sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima ta'ala. Baru sadar dia kalau yang namanya sakit yang sebenarnya itu ketika dia sudah mati. La'alli a'malu salihan fima ta'ala. Aku ingin beramal saleh dari yang aku tinggalkan oleh Allah. Aku ingin berbagi, bersedekah. Apa kata Allah? Kalla, tak mungkin, sudah habis, sudah waktu. Innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah nggak bisa. Itu kata-kata yang dia katakan sebagai penyesalan dia, merasakan dia begitu dahsyatnya ketika harus yang dia kumpulkan selama ini ternyata tidak bermanfaat buat dia. Nggak ada gunanya mati. Dia hanya bisa menyesali dan mengatakan seperti itu akan ada barzakh, akan ada penutup pagar pemisah, makanya disebut alam barzakh sampai hari kiamat antara dunia ini dengan nanti hari kiamat, hari kebangkitannya manusia. Itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang sebenarnya adalah tatkala kita rugi harta dan keluarga kita di akhirat sana, bukan di dunia. Kalau orang bangkrut di dunia biasa, dia bisa usaha lagi nanti. Tapi kalau sudah bangkrut di sana udah habis. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirin." Katakanlah orang-orang yang merugi. Siapa sih orang-orang yang merugi? Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang merugi diri mereka dan keluarga mereka. Anaknya disiksa di api neraka, istrinya disiksa di api neraka, dia pun disiksa di api neraka. Harta yang dia kumpulkan, rumah, villa yang dia dirikan, gak ada, bakar rata semuanya dengan tanah. Itulah pada hari kiamat, ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi kalau kita rugi di dunia aman, orang yang rugi sebenarnya adalah orang yang bekerja bertahun-tahun. Dia bisnis bertahun-tahun. Namun setelah dia punya semuanya, di akhir hayatnya dia ternyata ditipu. Ternyata nggak bisa anak bawa. Seperti orang yang bikin rumah di Amerika, dikasih, itu bikin rumah begini nanti, itu bisa bawa ke Indonesia nanti, wah ini keren. Sampai kata dia harus dipulangkan ke Indonesia, dia hanya bisa melihat ke rumah dari jauh. Anak mau bawa nggak bisa, kok harus tinggalkan semua. Maka bagaimana sakitnya hati kita jamaah, karena kita merasa ditipu oleh dunia ini. Karena memang tugasnya setan itu menipu kita. Manusia muslimin nggak diharamkan mencari dunia, tidak. Nggak diharamkan kita mengumpulin dua dunia. Kita ini punya mobil, kita ini punya rumah, kita ini punya istri, kita ini punya usaha, itu tidak diharamkan. Tapi yang diharamkan itu adalah tatkala seorang menjadikan dunia sebagai tujuan dia, ambisi dia. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, tuh banyak-banyak, nambah lagi, bukan buat akhirat. Tapi kalau dia mau, anak mau punya duit, anak mau bangun masjid, selesai bangun masjid, anak mau bangun masjid lagi, anak mau bangun masjid lagi, anak mau bangun ini, nggak masalah. Tapi kalau takatsurnya di dunia, itulah yang membuat kita akan lupa nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia harus ingat tujuan dia diciptakan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Tidak ada. Khotbah. Adzan dulu, langsung sholat, apa adzan aja? Adzan aja. 2 menit lagi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan lupa hakikat digitalnya kita sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ini melanjutkan dari kita ada, ya kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan setelah adanya. Kalau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Siap. Kehidupan dunia ini seperti lomba balapan mobil. Gimana tuh lomba balapan mobil? Sebagai Roma mencontohkan video lomba-lomba semua pada pakai mobil bagus-bagus, terus kebut-kebutan.
lupa kalau finishnya itu jurang. Berarti yang lebih cepat masuk ke jurang nih. Dengan mobil aja masuk ke sini. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, ingat bahwasanya musibah dunia itu sangat ringan sekali dibandingkan dengan musibah dalam agama. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina." Nabi senantiasa mengatakan, "Ya Allah, jangan dijadikan musibah kami di agama kami." Kalau musibah jemaah tadi kita katakan di rumah yang terbakar aman. Tapi kalau musibah kita masuk dalam perbuatan dosa, kita terjerumus dalam perzinahan, kita terjerumus dalam pencurian, kita meninggalkan sholat, itulah musibah yang sebenarnya. Sebagian orang kehilangan 2 rakaat sebelum subuh nggak pernah nangis. Ada yang nangis kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kehilangan motornya parkir hilang. Masya Allah, dia duduk meraung-raung menangis, tuh motor, anak berapa tahunnya lagi itu mau beli motor. Kalau dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, nggak ada artinya tuh motor. Rasulullah SAW mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isinya. Pernahkah kita merasa sedih tatkala kehilangan 2 rakaat sebelum subuh? Sebagian orang tua dengar anaknya tidak lulus ujian, Masya Allah, bingung dia. Tapi melihat anaknya tidak sholat, biasa-biasa aja saat masih kecil. Kita lihat sebagian orang tua tuh, kalau anaknya udah 7 tahun, udah SD ya, kalau azan subuh dibangunkan atau tidak? Ibu, anaknya yang umur 7 tahun kalau azan subuh dibangunkan enggak? Dibangunkan Bapak? Masih kecil Ustaz. Masih kecil. Tapi kalau sekolah dibangunkan? Masya Allah, duduk di sebelahnya nak, sekolah nak, jemputan udah mau datang, itu kan nanti kita tinggal mobil, Masya Allah. Untuk dunianya dia begitu semangat orang. Tapi untuk sholatnya dia remehkan. Ustaz kan belum wajib Ustaz. Emangnya sekolah wajib? Emangnya masuk SD itu wajib? Nggak ada. Ini sholat yang wajib. Nabi menyuruh mengajar anak kita sholat mulai umur berapa? Muru auladakum bis sholat di sab'in. Mulai umur 7 tahun tuh anak kita suruh ajarin sholat. Suruh. Ini udah wajib bagi orang tua kita. Buat anak kita belum wajib. Tapi buat orang tua sudah wajib untuk menyuruh anaknya sholat. Wadribuhum li ashri. Pukul ketika dia umur 10 tahun, dia nggak mau sholat, maka mulai dia memukul. Masyaallah muslimin, ujian agama yang paling dahsyat itu 2. Yang satu lebih besar dari lainnya. Yang pertama adalah kesyirikan. Tatkala seorang menghambakan dirinya kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Karena apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Kita akan di dalam neraka khalidina fiha abad, kekal selama-lamanya di sana. Tapi kalau kemaksiatan yang kedua ini, masih ada harapan Allah mengampuni dosa. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka kita berbicara tentang sakit yang sebenarnya nanti itu ketika kita di alam kubur kita. Terus sakit itu akan bertambah. Orang kalau kena kanker, kita lihat orang kena kanker, berapa lama dia tersiksa dengan kanker ini? Kita doakan semoga saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang kena kanker disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi kita berbicara, kalau orang kena kanker, berapa tahun dia akan sakit? 5 tahun. Kadang-kadang dokter memvonis dia, Bu, kayaknya ibu ini tinggal 6 bulan. 6 bulan? Gampang, cuma 6 bulan. 10 tahun? Gampang. Tapi kita tahu bagaimana Fir'aun. Berapa umur Fir'aun? Umur Fir'aun disebutkan Ramses kedua, kalau betul dia, kira-kira 89 tahun. Anggap 100 tahun.
dia menikmati kehidupan dunia itu. Jadi kehidupan dunia ini nggak semuanya nikmat. Orang kaya bagaimanapun tidak semuanya nikmat. Dia akan sakit, dia akan nggak bisa tidur, punya urusan, punya kesulitan. Setelah dia mati, dia dikuburnya ribuan tahun. Sampai sekarang ini tak 3.000 apa 4.000 tahun dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah menceritakan tentang Fir'aun ini? Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka ditimpakan kepada keluarga Fir'aun itu azab yang pedih, azab yang buruk. Apa azab itu? An-nar yuqrabuna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adab. Selama 3.000 tahun lebih, nanti sampai kiamat tidak tahu, neraka itu ditampakkan terus kepada dia. Dia mendapatkan rasa panasnya itu terus sampai kiamat. Ketika hari kiamat, dimasukkan ke dalam neraka. Masuk ke neraka, ada yang lebih pedih lagi. Jadi kalau kita berpikir, orang yang cerdas yang berpikir itu jangan cuma sakit dirinya nggak apa-apa, kita capek ke masjid, bla masalah. Tapi jangan sampai sakitnya nanti ketika ribuan tahun, yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Bagaimana kata orang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya nanti di hari kiamat itu? Apa yang akan dia katakan yang dapat kitabnya dengan tangan kanannya? Yang mungkin dia susah hidupnya di dunia, yang mungkin dia kesulitan, mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Tapi ketika dia mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Dibaca di buku-buku, dibaca rapotku. Dia akan menjerit meminta orang-orang untuk membaca rapotku. Apa yang dia katakan? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku ini. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Dia akan dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan keridhaan. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya, apa yang akan terjadi dengan dia? Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna 'anni maliya halaka 'anni sultan. Dia akan menyesali semuanya. Andai kata kematian itu menyelesaikan, andai kata mati selesai, nyaman. Tapi ternyata kematian tidak menyelesaikan, harta dan kekuasaan dia tidak berguna. Kita lihat kalau orang punya duit banyak, ya, lihatlah kita pejabat-pejabat umpamanya yang korupsi, yang akhir hidupnya di penjara. Bagaimana kondisi dia? Kalau di penjara masih nyaman, masih dikasih makan. Tapi nanti di akhirat apa makanan mereka? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhul yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Makan mereka duri-duri bercampur nanah-nanah. Ketika minta minum yang dikasih adalah air panas yang akan menghancurkan wajah mereka. Jadi kalau kita disiksa di dunia itu nggak ada artinya. Kita lihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir tatkala disiksa. Nabi melihat mereka disiksa di Makkah. Sampai ibundanya Sumayyah ditusuk di kemaluannya sampai mati. Nabi hanya mengatakan sabran ala Yasir. Sehingga mau'idakumul jannah, sabar, kebakaran di surga nanti. Karena dunia ini sebentar, jemaah. Kemudian kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Seorang apabila mati di antara kalian akan ditunjukkan tempat dia, tempat duduk dia, pagi dan sore hari ditunjukkan kepada dia. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah. Wa in kana min ahli nar fa min ahli. Akan ditunjukkan kalau dari penghuni neraka, ditunjukkan di tempatnya. Dia akan takut terus. Bayangkan, orang sudah disiksa. Contohnya gini, ada si A dipukulin sama polisi. Dia melihat tuh temannya lagi gergaji kaki, lagi gergaji kuping.
hidungnya lagi potong-potong, bagaimana perasaan dia? Dia akan tersiksa dua kali. Tersiksa fisik dia dan tersiksa batin dia yang akan dia lihat. Dan itu akan dilihat oleh orang-orang yang di dalam kuburnya tatkala dia menjadi penghuni neraka. Dan ditunjukkan kepada dia tempat dia di surga. Seharusnya kalau kau berbuat baik ini teman, maka dia akan semakin menyesal, semakin melarat seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam kondisi kafir, falan yuqbala min ahadihim milkul ardi dhahaban walau iftada bih, tidak akan diterima dari satu orang di antara mereka kalau mereka membawa sepenuh bumi ini emas. Sepenuh bumi ini, Masya Allah, itu kalau naik pesawat, anak-anak kalau bayangin melihat dia, kalau sekota ini emas begitu banyak, kalau sekota Jakarta dilihat semuanya tumpukan emas, itu betapa berharganya di dunia ini. Tapi nanti di hari kiamat sepenuh bumi ini emas, kita mau bayar nih, ya Allah, kepada malaikat ini, anak keluarga dari api neraka ini anak bayar, fala yuqbala min ahadihim, tidak bakal diterima. Maka sakitnya itu di sana yang bakal orang benar-benar merasakan sakit yang benarnya. Selama hidup di dunia, kita harus berusaha untuk capek, lelah, mau sakit nggak masalah. Yang penting jangan sampai sakit di sana. Hada wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak sakit di sana. Cukup di sini dunia. Kalau mau capek, mau berlelah-lelah ketika di dunia, nggak apa-apa nih, kita terluka, nggak apa-apa nih, kita nggak makan di bulan Ramadan, kita nahan dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai matahari terbenam, nggak makan, nggak minum, capek, lelah, melihat orang-orang pada makan dan minum, tapi nggak masalah. Aku tahan lapar sekarang di sini, karena Rasulullah SAW bersabda, "Aktsarun-nas syib'an fid dunya, atwaluhum ju'an yaumil qiyamah." Orang yang paling sering kenyang di dunia ini, paling panjang kenyangnya di dunia itu, dia paling panjang laparnya kelak di akhirat nanti kiamat. Yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya nggak usah tanya jawab dan insya Allah lain waktu ada datang lagi kita tanya jawab insya Allah. Soalnya Allah besok masih harus ada kajian, ada 3 kajian besok, doakan mudah-mudahan masih kuat. Apabila yang anda sampaikan benar dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda sendiri, anda mohon maaf. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum.